Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Suhunya sangat rendah. Huo Yuhao terkesan meskipun baru saja tiba. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya bersirkulasi jauh lebih lambat karena suhu rendah di sini. Dia memiliki kekuatan jiwa es tertinggi, namun kekuatan jiwanya sedang terpengaruh. Tidak sulit membayangkan bagaimana para master jiwa biasa akan terpengaruh setelah datang ke tempat seperti ini. Bahkan titled Douluo mungkin hanya bisa tinggal di sini selama beberapa tarikan napas. Dan bahkan seorang Ultimate Douluo mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyelidiki jauh ke dalam mata air es ini. Dua bayangan perlahan muncul di belakang Huo Yuhao, Permaisuri Es dan Putri Salju. Permaisuri Es menarik Putri Salju seperti seorang kakak perempuan yang menggendong adik perempuannya. Mereka merasakan hawa dingin yang luar biasa di sekitar mereka. Dan wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Warna hijau kebiruan dan biru tua bersinar bersamaan. Kedua cahaya ini menyatu dan berubah menjadi hijau kebiruan tua. Memasuki tubuh Huo Yuhao dan membentuk lapisan pelindung di kulitnya. Rumput es misterius adas bintang muncul di bahunya. Lapisan cahaya biru redup muncul, menyerap hawa dingin yang menyerang tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao menyadari, dengan geli, bahwa kekuatan jiwanya tidak melemah di sekitar mata air es ini. Sebaliknya, dengan dukungan dari ketiga rohnya, kekuatan jiwanya terus meningkat. Situasi ini mirip dengan saat ia bermeditasi. Jika ia tidak perlu menahan napas di tempat ini, ia pasti ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi di sini. Kultivasinya akan jauh lebih efektif. Hal-hal yang paling cocok untuknya selalu yang terbaik. Mungkin energi asal langit dan bumi di sini lebih rendah daripada danau kehidupan, tetapi elemen es murni paling cocok untuk kultivasinya. Huo Yuhao berhenti 1 meter dari mulut mata air es sambil berpikir. Huo Yuhao tidak akan pernah optimistis membabi buta atau ceroboh meskipun ia percaya diri. Ia telah melalui begitu banyak pelajaran dan pengalaman, dan apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya berada dalam bahaya begitu saja. Huo Yuhao mengumpulkan kekuatan spiritual dan mengubahnya menjadi energi tak berwujud saat mengalir melalui mulut mata air. Kekuatan spiritual Huo Yuhao seperti matanya. Dan ia akan mampu menilai situasi secara akurat selama ia bisa melihat ke dalam mulut mata air. Namun, Huo Yuhao langsung tercengang. Karena kekuatan spiritualnya terasa seperti telah memasuki rawa yang lengket. Sangat sulit untuk mendorongnya maju, dan ia harus mengeluarkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Bagaimana unsur-unsur dapat memengaruhi kekuatan spiritual? Ini pertama kalinya Huo Yuhao mengalami hal seperti ini. Tarik kembali kekuatan spiritualmu, Yuhao. Biarkan aku turun dan melihatnya, suara permaisuri es terdengar dari belakangnya. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya dan bertanya, mengapa ini terjadi, permaisuri es? Permaisuri es menjawab, energi mungkin berbeda, tetapi semuanya sama setelah mencapai standar tertentu. Kekuatan spiritual berbeda dari energi elemental, tetapi tetap merupakan suatu bentuk energi. Elemen es di dalam mata air es ini sangat ekstrim, dan kekuatan spiritualmu jelas akan terpengaruh olehnya jika masuk ke dalamnya. Kau mungkin bisa mengirimkan kekuatan spiritualmu ke dalam jika menggunakan kekuatan inti jiwamu, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Lagi pula, situasinya masih belum jelas. Jadi lebih baik jangan ambil risiko ini. Biarkan aku melihat ke dalam.
Asalku ada di dalam tubuhmu, dan seutas kesadaranku tidak akan kesulitan masuk ke dalamnya. Baiklah. Terima kasih atas bantuanmu, Huo Yuhao mengakui. Permaisuri es berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam mulut mata air. Keempat roh Huo Yuhao berevolusi dengan kecepatan yang berbeda seiring ia menjadi lebih kuat. Di antara roh-roh Huo Yuhao, cacing es mimpi langit bukanlah yang paling dekat dengannya, melainkan permaisuri es. Bagaimanapun, permaisuri es adalah jiwa bela dirinya. Yang dimaksud permaisuri es ketika mengatakan bahwa asalnya ada di dalam tubuh Huo Yuhao adalah bahwa ia adalah jiwa bela diri Huo Yuhao. Jadi kerusakan pada seutas benang kesadaran pun tidak akan terlalu merepotkan. Ketiga rohnya yang lain semuanya mengambil wujud roh yang sebenarnya. Cacing es mimpi langit dan Huo Yuhao tak terpisahkan, dan tingkat integrasi mereka sebanding dengannya dan permaisuri es. Namun, kemampuan setengah spiritual dan setengah es cacing es mimpi langit lebih rendah daripada permaisuri es dalam situasi seperti ini. Huo Yuhao menunggu dengan tenang di luar mata air es. Ia tidak terburu-buru, karena ia yakin akan kemampuan permaisuri es. Meskipun hanya seutas kesadarannya yang masuk. Pengetahuan Huo Yuhao tentang elemen es jauh lebih sedikit daripada permaisuri es. Tak lama kemudian, permaisuri es muncul dari mata air es. Ia melambaikan tangan ke arah Huo Yuhao dengan penuh semangat dan berkata, "Semuanya baik-baik saja, masuklah." Baiklah, Huo Yuhao tak bisa menahan napas lebih lama lagi. Dadanya mulai sesak, dan ia menyampaikan pesan kepada permaisuri es dengan kekuatan spiritualnya sebelum mengaktifkan kekuatan jiwanya dan terjun ke dalamnya. Huo Yuhao memasuki mulut mata air es. Dan ia langsung merasakan gelombang dingin yang hebat menyerbu tubuhnya bagai jutaan jarum baja. Suhu gelombang dingin ini sungguh luar biasa, sesuatu yang belum pernah dirasakan Huo Yuhao sebelumnya. Dari sudut pandangnya, dingin yang ekstrim ini melampaui semua energi es yang pernah ia temui. Ia merasa seolah-olah seluruh kerangkanya bersinar saat ia terbenam di dalamnya. Huo Yuhao memiliki kerangka kalajengking permaisuri es giok dan tulang lengan kiri untuk melindungi bagian-bagian tersebut. Namun, bagian-bagian tubuhnya yang lain jelas terasa agak kaku. Rumput es misterius, adas bintang dan permaisuri salju menunjukkan kekuatan dahsyat mereka saat ini. Mereka telah menyerap sejumlah besar elemen es di sekitar mereka. Dan kini membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya sehingga ia bisa terus menyelam, sementara permaisuri es memimpin di depan. Mata air es ini jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan Huo Yuhao. Ia menyelam 30 meter ke bawah, dan hawa dingin di sekitarnya semakin kuat. Huo Yuhao harus terus menyalurkan kekuatan jiwanya untuk melawan dingin. Ia mulai hancur karena telah menahan napas untuk waktu yang lama, dan lingkungan ini memberinya banyak tekanan. Perasaan tercekik mulai muncul, dan perasaan sesak di dadanya mulai membuat pernapasannya sedikit tidak seimbang. Oh tidak, masalah bisa muncul kalau begini terus. Huo Yuhao mulai merasa sedikit ragu. Permaisuri es jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Ia melambaikan tangannya ke arahnya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja saat mereka terus turun ke kedalaman. Permaisuri es adalah bagian dari tubuhnya. Permaisuri es tidak bisa hidup sendiri jika terjadi sesuatu padanya. Jadi Huo Yuhao sangat percaya pada permaisuri es sambil menggertakkan gigi dan terus turun. 40 meter, 45 meter, 50 meter. Huo Yuhao hampir tak tahan lagi berada di kedalaman ini. Tubuhnya mulai gemetar karena tekanan air yang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan rasa dingin yang menyiksa dan sesak napas yang menusuk,
tubuhnya mulai mencapai batasnya. Huo Yuhao seperti Nan Qiuqiu ketika ia melawan tekanan spiritualnya sebelumnya. Ia hanya mengandalkan tekadnya untuk menopang tubuhnya di bawah tekanan yang luar biasa itu. Permaisuri es berhenti di depannya pada saat ini sebelum dia tiba-tiba melaju dan terus turun. Huo Yuhao terdiam sejenak. Ia masih punya kesempatan untuk kembali jika kembali sekarang, tetapi jika ia semakin terpuruk dan tidak bisa keluar dari situasi ini, kemungkinan besar ia akan berada dalam masalah besar. Haruskah aku mempercayai permaisuri es, atau haruskah aku naik dan beristirahat sejenak sebelum bersiap kembali? Kedua pikiran itu terngiang di benaknya sesaat sebelum ia membuat pilihan. Ia menggertakkan gigi dan menyalurkan seluruh kekuatan jiwanya sebelum menekan tangannya ke belakang. Dua gelombang kekuatan jiwa melonjak dan mendorong tubuhnya saat ia tiba-tiba melesat maju dan menyelam lebih dalam. Huo Yuhao merasa seolah-olah mata air dingin di sekitarnya telah mencapai titik beku. Suhu yang sangat rendah mulai membuat tubuhnya mati rasa. Namun, kekuatan jiwa di dalam tubuhnya dengan rakus menyerap rasa dingin yang ekstrim itu. Tubuh Huo Yuhao tiba-tiba menjadi ringan. Dan dia tiba-tiba merasakan tekanan di sekelilingnya anjlok saat dia jatuh ke dalam gua kecil dengan suara wush. Di dalam gua, semuanya gelap gulita, tetapi tidak ada mata air sama sekali. Huo Yuhao hampir tanpa sadar membuka mulutnya untuk bernapas. Gelombang udara dingin yang mengerikan mengikuti napasnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu, Huo Yuhao merasa seolah segalanya, termasuk jiwanya sendiri, membeku. Seluruh tubuhnya menegang, sementara ia hanya berdiri di sana, tak bergerak. Huo Yuhao mengira ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang elemen es. Tetapi baru pada saat inilah ia benar-benar menyadari bahwa semua yang ia ketahui tidaklah cukup. Setidaknya, ia tidak pernah percaya bahwa es dapat membekukan bahkan roh sekalipun. Apakah ini elemen es yang sebenarnya? Mata takdir terbuka di dahinya. Mata vertikal yang dalam, mendalam, dan tenang itu terbuka saat inti jiwa di tubuhnya berputar dengan liar. Kekuatan spiritual yang luar biasa berdesir dan dengan paksa membantu jiwa Huo Yuhao berjuang keluar dari kekakuan es. Cahaya hijau kebiruan bersinar di depannya bersamaan. Permaisuri es melayang di depannya dengan tenang, dan Huo Yuhao akhirnya bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Ia berada di dalam gua yang sangat kecil. Luasnya hanya sekitar 10 meter persegi, dan tingginya sekitar 1,5 meter. Huo Yuhao harus masuk sambil membungkuk. Ada pilar-pilar es aneh di dalam gua. Ada lebih dari 10 pilar es dengan berbagai ukuran, ada yang besar dan ada yang kecil, semuanya saling bertautan. Setiap pilar berwarna putih. Dan tetap putih bersih bahkan ketika cahaya hijau kebiruan dari permaisuri es menyinari mereka. Cairan tampak mengalir di dalam pilar-pilar es putih itu. Rasa dingin yang menakutkan berasal dari pilar-pilar es ini. Dingin ekstrim di sini berbeda dengan yang ada di dalam kristal es ilahi. Dingin di sini tak tertahankan, bahkan udaranya terasa lengket. Elemen es di sini begitu tebal sehingga bahkan Huo Yuhao pun tak mampu menyerapnya, dan hanya permaisuri es, permaisuri salju, adas bintang, atau roh lain seperti mereka yang tak akan terlalu terpengaruh di lingkungan seperti itu. Bukan karena mereka berada dalam wujud spiritual, melainkan karena tubuh mereka terbentuk dari es tertinggi. Kita di sini. Inilah esensi es misterius yang beraneka ragam, ujar permaisuri es dengan penuh kesedihan. Esensi es misterius yang beragam. Semangat Huo Yuhao kembali menyala ketika mendengar kata-kata itu. Ia tak bisa bergerak sama sekali,
dan seluruh tubuhnya terasa membeku. Namun, dengan bantuan inti jiwanya, pikiran dan jiwanya kembali normal. Permaisuri es berkata, "Jangan khawatir, Yu Hao. Kau hanya tidak terbiasa dengan suhu dingin ekstrim di tempat ini. Area di sini terlalu kecil. Dan esensi es misterius beraneka ragam terlalu banyak, itulah sebabnya suhunya sangat rendah. Suhu di sini sekitar 5 derajat dari nol mutlak. Meskipun 5 derajat ini masih merupakan bencana. Ini adalah suhu terendah yang pernah kutemui." Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao saat dia menoleh ke permaisuri es dan bertanya, "Apakah itu berarti es tertinggi kita tidak nol mutlak?" Permaisuri es menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Suhu bisa dianggap ekstrim ketika mencapai 150 derajat di bawah nol. Itu sudah merupakan kisaran yang terlarang bagi kehidupan. Namun, ambang batas itu masih cukup jauh dari nol mutlak. Tapi tempat ini berbeda. Tempat ini benar-benar tempat dengan suhu mendekati nol mutlak. Esensi es misterius beraneka ragam tidak sebanyak tempat yang ditemukan cacing es Skydream secara kebetulan. Tetapi ruang di sini sempit, dan udara dingin tidak dapat dilepaskan keluar. Udara dingin telah terakumulasi dan terperangkap di sini. Oleh karena itu, suhu rendah seperti ini jarang terjadi. Bahkan dalam kehidupan kita, jangan melakukan apapun sekarang, tetaplah tenang di sini, dan itu akan bermanfaat bagimu. Kami akan menyerap esensi es misterius beraneka ragam untuk mengurangi ketebalan udara dingin, dan kemudian kau dapat beradaptasi secara perlahan. Pastikan pikiranmu tetap jernih." "Baiklah." Huo Yuhao tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengerti apa yang dikatakan permaisuri es. Ia harus merasakan dan mengalami lebih banyak tempat seperti ini yang jarang terjadi di dunia, kalaupun ada. Itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya dengan Ultimate Ice. Huo Yuhao memusatkan kekuatan spiritualnya dan mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan tenang. Meskipun tubuhnya membeku, ada lapisan es biru di sekelilingnya yang melindunginya. Jiwa bela diri Huo Yuhao memiliki es tertinggi, dan ia tidak bisa mati beku. Satu-satunya masalah adalah udara dingin di sini terlalu kuat, dan ia belum tahu bagaimana menghadapinya. Cahaya berkelap-kelip saat cacing es mimpi langit muncul dari tubuh Huo Yuhao. Meskipun cacing es mimpi langit awalnya tidak memiliki es tertinggi, ia tak diragukan lagi yang paling berpengalaman dalam menghadapi esensi es misterius beraneka ragam. "Apa rencanamu?" tanya cacing es mimpi langit kepada permaisuri es. Kesadaran mereka adalah yang paling utuh di antara keempat roh Huo Yuhao. Adas bintang juga serupa, tetapi ia adalah makhluk jiwa berjenis tumbuhan, dan ia hanya memiliki 100.000 tahun kultivasi. Sehingga kecerdasannya lebih rendah. Ingatan permaisuri salju tersegel setelah ia menjadi roh Huo Yuhao, jadi ia tidak bisa membantu mereka membuat keputusan. Permaisuri es merendahkan suaranya dan berkata, "Kita tidak memiliki tubuh. Namun, esensi es misterius yang beragam adalah harta paling murni dan paling berharga bagi elemen es kita. Kita mungkin dapat menciptakan kembali tubuh kita jika kita menggunakan esensi es ini sebagai material dan menyerapnya melalui energi asal kita. Tubuh ini akan tetap bergantung pada energi. Tetapi jika fusi kita berhasil, kita akan dapat meninggalkan Yuhao untuk jarak tertentu di masa depan dan masih dapat hidup. Di saat yang sama, jika terjadi sesuatu pada Yuhao, kita masih bisa." Dia berhenti sejenak di sini dan melirik Huo Yuhao. Huo Yuhao menyampaikan pesannya melalui pikirannya. "Bisa apa?" Permaisuri es menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tatapan mata yang tajam tertuju padanya. "Kami bisa meninggalkanmu.
Dan kami bisa menemukan orang lain yang bisa membantu kami mencapai keabadian. Dengan esensi es misterius yang beraneka ragam, asal-usul spiritual kami dapat memiliki wadah yang tidak mudah terkikis. Huo Yuhao berkata, bagus sekali. Itu hal yang baik. Cepat serap. Mata cacing es Sky Dream menjadi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Itu tidak bagus. Permaisuri es menatapnya dengan dingin dan berkata, apa yang tidak bagus? Cacing es mimpi langit mengerutkan kening. Aku mengerti perasaanmu, namun, karena kita telah memilih untuk mengikuti Yuhao sejak awal, kita harus memberikan seluruh hati dan jiwa kita. Semua orang telah melalui perjuangan hidup dan mati berkali-kali. Apakah kau lupa? Permaisuri es terdiam sejenak dan berkata, aku hanya ingin menggunakan esensi es misterius beraneka ragam untuk memperkuat asal-usulku agar asal-usul spiritualku dapat bergantung pada sesuatu. Apa salahnya? Cacing es mimpi langit menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan itu saja yang kau pikirkan. Aku mengerti kau ingin mencoba menciptakan kembali tubuh fisikmu dengan esensi es misterius beraneka ragam ini. Aku bisa memberitahumu dua hal. Pertama, kau tidak mungkin melakukan itu. Esensi es ini adalah harta karun es yang sangat berharga, tetapi di sini tidak cukup untukmu menciptakan kembali tubuh fisikmu. Bagaimana kau bisa menciptakan kembali tubuhmu tanpa ketergantungan? Kedua, meskipun kau berhasil melakukannya, kau tak akan bersama kami lagi. Aku mengerti perasaanmu melihat semua esensi es misterius beraneka ragam ini, tapi aku harus menghentikanmu. Ini bukan jalan kita. Apa kau tidak melihat harapan pada Yuhao? Karena kita sudah punya harapan, kenapa kau harus mengambil risiko ini? Permaisuri es membalas dengan menantang, aku tidak berpikir untuk menyakitinya. Aku hanya... Suara cacing es mimpi langit tiba-tiba menjadi sangat keras. Diam. Aku tahu kau tak pernah ingin menyakitinya. Tapi kenapa kau tidak bilang padanya kalau dia harus menahan tekanan yang begitu besar saat masuk? Kau tidak ingin dia menghentikanmu setelah datang ke sini. Menyerap esensi es misterius beraneka ragam untuk memperkuat tubuhmu sendiri boleh saja. Tapi aku khawatir mentalmu akan menjadi tidak stabil. Jangan salah jalan, permaisuri es terdiam. Meskipun enggan mengakuinya, ia mengerti bahwa cacing es mimpi langit berkata jujur. Esensi es misterius yang beraneka ragam telah menimbulkan riak di hati yang selalu tenang. Dan ia merasa seolah melihat harapan. Ia belum pernah menyatu dengan harta karun seperti ini sebelumnya, tetapi ia berpegang teguh pada secercah harapan kecil itu, yang dapat ia gunakan untuk mencoba menciptakan kembali tubuh fisiknya. Ia memang melihat harapan dengan mengikuti Huo Yuhao, tetapi ia lebih mendambakan kebebasan. Saudara Sky Dream, panggil Huo Yuhao. Cacing es mimpi langit berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan raut wajah penuh penyesalan. Maaf, Yuhao, dia tidak sengaja melakukannya. Esensi es misterius beraneka ragam itu sangat memikat bagi makhluk jiwa bertipe es manapun.